Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, kemarin menjelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Ajakan ini disampaikan dalam acara penyerahan zakat bersama Basnas di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menghimbau masyarakat untuk menunaikan zakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ajakan ini disampaikan dalam acara penyerahan zakat bersama Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta. Menurut Presiden, zakat bukan hanya bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga cara untuk memperkuat rasa syukur dan menjauhkan diri dari sifat kikir. Ia menegaskan melalui zakat, masyarakat dapat berbagi dengan bersama dan membantu kaum duafa yang masih berjuang dalam kehidupan. Presiden juga menyampaikan bahwa zakat merupakan simbol keadilan sosial yang dapat mengurangi kesenjangan di masyarakat. Ia berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat kikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menyebut penerimaan zakat memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Dengan anggaran 30 triliun rupiah, ia yakin kemiskinan ekstrim dapat dihilangkan. Meringankan beban hidup mereka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kemiskinan ekstrim di Indonesia dapat dihilangkan dengan anggaran sekitar 30 triliun rupiah. Menurutnya, dengan mengoptimalkan penerimaan zakat, kemiskinan bahkan bisa dihapus dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membayar zakat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 27 Maret 2025. Ia menjelaskan potensi penerimaan zakat nasional masih sangat besar, dengan proyeksi pendapatan tahun ini mencapai 41 triliun rupiah. Prabowo juga mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyebut kinerja Basnas bahkan mendapat pengakuan di Palestina dan Timur Tengah atas dedikasinya dalam membantu masyarakat di wilayah-wilayah sulit. Untuk itu, Prabowo mendorong para menterinya untuk memikirkan cara agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan yang lebih besar dibandingkan Basnas, sehingga upaya penghapusan kemiskinan dapat terakselerasi. Tadi dilaporkan bahwa potensi kita masih banyak, masih sangat besar, yaitu 327 triliun. Penerimaan tahun ini 41 triliun. Dalam perhitungan kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar 30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrim. Pemirsa, pemerintah resmi mengesahkan peraturan tentang perlindungan anak di dunia maya untuk menangkal dampak negatif teknologi digital. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa regulasi ini penting untuk menjamin masa depan generasi muda Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengesahkan peraturan pemerintah terkait perlindungan anak di dunia maya. Peraturan ini dirumuskan untuk menjaga keselamatan anak-anak dari dampak negatif teknologi digital, sekaligus mendorong pemanfaatannya untuk masa depan yang lebih baik. Dalam acara pengesahan di Istana Negara, Prabowo menegaskan bahwa teknologi digital dapat membawa kemajuan pesat bagi peradaban manusia. Namun tanpa pengawasan dan pengelolaan yang baik, teknologi ini juga dapat merusak nilai-nilai sosial, akhlak, serta psikologi anak-anak.
Untuk itu, pemerintah merumuskan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi era digital, sekaligus menjamin masa depan yang cerah bagi generasi muda Indonesia. Dan waktu itu saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan teruskan konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak. Jadi teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Berita Nasional TV. Merusak psikologi, merusak watak. Informasi selanjutnya, Masjid Istiqlal menggelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sholat dimulai tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Masjid Istiqlal menggelar sholat Idul Fitri tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sholat dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para duta besar negara sahabat, serta tokoh agama kenegaraan. Pada momen sholat Idul Fitri tersebut, imam dipimpin langsung oleh Imam Masjid Istiqlal Jakarta, Muhammad Salim Ghazali, dan khotib disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Tholabi Karli dengan tema merawat kemabruran puasa. Selain itu juga banyak masyarakat dari berbagai daerah yang melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, dan mereka merasa senang bisa sholat di Masjid Istiqlal Jakarta yang dihadiri oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Tiap tahun sholat sini sih, tiap tahunnya selalu sholat sini. Dan kebetulan ada info juga Pak Prabowo-nya sholat di sini, ya udah jadi makin semangat aja pengen kesininya. Sama sih, soalnya selalu bareng, kan twins gitu. Emang orang Jakarta apa gimana? Saya aslinya Medan, tapi udah pindah stay-nya udah benar natapnya di Jakarta. Saya kan dari kota Palembang, dan tahun ini kebetulan saya nggak mudik karena saya memilih untuk sholat Id di Istiqlal, karena yang pertama ini pengalaman pertama saya untuk sholat di Masjid Istiqlal sendiri, dan kebetulan saat ini ada juga Pak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo. Jadi menjadi pengalaman yang luar biasa untuk saya. Ya, saya memang nggak mudik ya. Jadi saya tiap tahun saya sholat di Istiqlal karena di sini kan masjid terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi vibe-nya beda. Dan kadang-kadang setelah sholat saya bisa ketemu tadi kayak presiden, terus para menteri-menteri gitu. Dan habis ini biasanya saya langsung ke open house di istana, ikut open house. Terima kasih. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, sebagian warga sangat antusias dan langsung menghadiri open house yang digelar oleh Istana Kepresidenan Jakarta. Isakan Galuh Anggara, Berita Nasional TV mengabarkan. Kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo menggelar open house dengan para pejabat negara, para duta besar negara sahabat, tokoh nasional, dan masyarakat umum. Open house ini menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di Hari Raya Idul Fitri.
Sebagai bentuk silaturahmi kepada masyarakat, Presiden Prabowo menggelar open house dengan para pejabat negara, para duta besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 31 Maret 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain para pejabat yang hadir, masyarakat pun turut hadir dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Masyarakat umum yang hadir masuk melalui gerbang Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, masyarakat yang hadir merasa senang bisa hadir dalam acara open house ini. Kesan saya pertama kali baru kunjung di Istana Negara dalam rangka Selamat Hari Lebaran, yang insya Allah kita akan bertemu dengan Pak Prabowo. Sangat senang sekali karena dalam hati nurani saya baru pertama kali masuk sini. Kesan pertama kali ke sini ialah sangat bermanfaat untuk masyarakat dan bisa untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang Istana Negara dan bisa bertemu sama Bapak Prabowo dan untuk jamuannya sangat harmonis seperti itu. Ya, saya kunjungan pertama kali ke Istana Negara dari driver ojol Gojek Indonesia. Sungguh teramat sangat senang. Silaturahmi bisa berkunjung ke Istana Negara yang begitu megah, begitu meriah, dan baru pertama kali saya berkunjung ke sini. Terima kasih. Salam Gojek Indonesia. Dalam momen open house tersebut, Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah masyarakat untuk menyapa masyarakat yang telah hadir ke Istana Kepresidenan Jakarta. Isakan Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sementara itu, momentum Lebaran 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Pada momen ini, Wapres Gibran mengajak puluhan anak yatim piatu di 7 panti asuhan untuk berbelanja baju baru di sebuah toko di kawasan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuat kejutan saat pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Wapres Gibran datang ke sebuah toko pakaian di Slamet Riyadi, Solo bersama Wali Kota Solo Respati Ardi. Wapres Gibran datang bersama puluhan anak yatim piatu untuk memborong baju lebaran. Wapres Gibran terlihat santai berbaur dengan anak-anak tersebut. Raut wajah ceria pun terpancar saat anak-anak tersebut memilih baju atau sepatu yang mereka sukai. Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan kali pertama yang dilakukan oleh Wapres Gibran dan Wali Kota Solo pada momen Hari Raya Lebaran. Hal ini sangat baik lantaran anak-anak panti asuhan ini sangat jarang sekali berbelanja baju lebaran. Untuk itulah pada momentum Lebaran 2025, Wapres Gibran mengajak 80 anak dari 7 panti asuhan di Solo untuk berbelanja baju lebaran. Seorang pembimbing panti asuhan yakni Munhofir mengaku sangat senang bisa melihat anak-anak panti asuhan bisa tersenyum saat diajak berbelanja baju oleh Wapres Gibran. Menurutnya hal ini sangat baik dan diharapkan bisa rutin dilakukan dalam setiap tahunnya karena sangat bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan berkesempatan untuk berbelanja pakaian baru. Ini kan kebetulan anak-anak yang nggak mudik ya, jadi mereka sangat antusias di kesempatan untuk bisa belanja pakaian dan lain-lain sesuai dengan minat dan seleranya. Dan kita untuk merayakan Hari Raya bagi anak-anak yang memang nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Karena anak-anak panti kebanyakan memang nggak ada keluarga. Sedangkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Rutin ya? Rutin baru kali ini. Yang tahun sebelumnya, tahun sebelumnya Wali Kota. Ada ini berapa anak? sasarannya? 8 dari panti-panti dekat-dekat sini ya. Ditemani Pak Wali Kota. Biar anak-anak senang dapat baju baru. Di hari kedua Idul Fitri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyapa warga di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, Wapres menampung aspirasi masyarakat dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang disampaikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyapa warga di Kelurahan Tipes dan Kelurahan Keratonan Surakarta, Jawa Tengah pada hari kedua Idul Fitri.
Didampingi Wali Kota Surakarta Respati Ardi, kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat terlaksana secara efektif. Dalam kesempatan ini, Wapres berdialog dengan masyarakat dan menampung aspirasi yang disampaikan secara langsung. Interaksi tersebut diharapkan dapat memperkuat respons pemerintah terhadap kebutuhan warga, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Kunjungan ini pun diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Wapres menegaskan bahwa aspirasi yang telah diterima akan segera ditindaklanjuti, terutama melalui pemerintah daerah setempat. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Negara Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Kehadirannya disambut antusias oleh ratusan warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Negara Jakarta Senin 31 Maret. Usai menerima tamu dari jajaran menteri, wakil menteri, serta para duta besar negara sahabat, Prabowo menyapa ratusan warga yang hadir untuk berlebaran bersamanya. Kehadirannya disambut antusias oleh warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Prabowo pun menghampiri mereka satu persatu, menyapa dan menjawab permintaan foto. Di tengah kerumunan, seorang ibu menyampaikan doa dan ungkapan terima kasih atas program makan bergizi gratis yang membantu anak-anaknya. Menanggapi hal itu, Prabowo tersenyum dan mengangguk sebelum melanjutkan menyapa warga yang lain yang telah mengantri. Momen kehangatan ini menjadi bagian dari perayaan Idul Fitri di Istana Negara, di mana warga bisa langsung bertemu dan bersilaturahmi dengan Presiden. Kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau progres renovasi Pasar Terban Yogyakarta pada Jumat 28 Maret 2025. Revitalisasi pasar ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi ekonomi rakyat dan menarik lebih banyak pembeli dengan fasilitas yang lebih modern dan higienis. Pasar tradisional memegang peran penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, menjamin akses masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai bagian dari upaya revitalisasi pasar rakyat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau progres renovasi Pasar Terban Yogyakarta Jumat 28 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal pada Juli 2025 agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Revitalisasi ini tidak hanya diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang di dalam pasar, tetapi juga bagi pelaku usaha di sekitarnya. Pasar yang lebih modern dan higienis dinilai mampu menarik lebih banyak pembeli sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Wapres juga menekankan agar revitalisasi Pasar Terban tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya Yogyakarta. Kehadiran pasar tradisional yang lebih terorganisir dan berdaya saing diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Terban bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan fungsi pasar rakyat. Ia pun berharap penyelesaian proyek ini dapat terlaksana tepat waktu, sehingga Pasar Terban dapat berfungsi maksimal dalam mendukung perekonomian masyarakat. Ya pemirsa, melihat kembali momen Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghabiskan waktu bersama dalam acara buka puasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momen untuk memperkuat komunikasi antar pemimpin.
Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 26 Maret 2025. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo tiba di istana melalui gerbang utama dan disambut di 6 pasukan pas pampres berbaju biru. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Joko Widodo dengan hangat. Keduanya saling berjabat tangan sebelum menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Dalam suasana akrab, keduanya terlihat berbincang dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Acara ini tak hanya menjadi momen berbuka puasa, tetapi juga menunjukkan pentingnya dialog antar pemimpin dalam menjaga persatuan bangsa. Ya, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan ini menjadi momen peringatan 75 tahun hubungan diplomatik sekaligus memperkuat kerjasama bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Republik Prancis Jean-Noël Barrot di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat kerjasama bilateral antar kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Menlu Prancis membahas sejumlah agenda strategis, khususnya terkait penguatan kemitraan yang telah terjalin sejak 2011. Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui Plan of Action yang telah ditandatangani pada 2021. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Salah satu fokus utama pemerintah Indonesia adalah memperluas kerjasama di bidang pertahanan, khususnya terkait modernisasi alutsista dan transfer teknologi. Hal ini dipandang penting untuk memperkuat kedaulatan nasional dan meningkatkan stabilitas keamanan. Menteri Luar Negeri Prancis menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas sambutan hangat yang diberikan. Kunjungannya ke Indonesia diharapkan dapat membawa hasil konkret dalam upaya mempererat kemitraan Indonesia-Prancis di berbagai bidang. Unfortunately, I have to go to my next meeting, but we had a very productive discussion with President Prabowo. Preparing for the upcoming visit of President Macron. Will be the opportunity to celebrate the 75th anniversary of the relationship between Indonesia and France, to open a new chapter of our relationship, aiming at reinforcing our mutual sovereignties and joining our forces to solve some of the important issues of this century. Regional crisis as well as global issues. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.